pencerahan yang telah disampaikan oleh Bapak. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dan informasi dinas yang akan disampaikan oleh waktu dan tempat kami lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bu Nadia selaku Pendiri PNM, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Operator maupun guru kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya bagi hari ini kita semua bisa berkumpul menjalankan tugas di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali atas kehadirannya. Walaupun seperti biasa, surat mendadak. Surat kemarin sore dan ketika surat itu kami edarkan malam menjelang malam itu Pak Fanto WA itu ada rapat terbatas kardus. Saya bayangannya waduh, dan ini gagal. Ternyata saya lihat jamnya siang, alhamdulillah. Berarti nanti setelah kegiatan ini saya langsung meluncur ke bawah sehingga kita akan menyampaikan informasi secara cepat supaya nanti sebelum Jumatan bisa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami mulai, kelihatannya ini tadi sudah komplit dan kita nanti Pak Darsono sudah hadir. Terus saya belum melihat Pak Mistono. Tidak berangkat Bu. Oh, wakil Pak. Oh iya. Belum kelihatan. Yang lain kelihatannya sudah semuanya. Bu yang dari Lawang 2 juga sudah hadir. Kita tunggu dulu. Berarti semua sudah terwakili ya. Oke, kalau semua sudah terwakili, berarti ya kita lanjutkan. Kasimpal Bu Dewi atau wakilnya? Oh, iya. Belum ada ya, Mbak Dewi? Oh, kayaknya di jalan. Ya apa-apa, sambil nunggu kita mulai saja. Baik Bapak Ibu, yang pertama ingin saya sampaikan ini tanggal-tanggal sakral, tanggal-tanggal penting untuk bisa diagendakan atau bisa dibotol. Bahwa untuk tahun ajaran 2023-2024 kita memiliki momen-momen penting. Yang pertama, pengumuman kelulusan kelas 6 itu serentak tanggal 10 Juni 2024. Tapi ada angka 2-nya kayaknya tadi himbung kabarnya. Nah, pengumuman itu sekitar jam 10 serentak ya seperti biasa, dan diharapkan menghadirkan wali murid. Biasanya Pak Heri Coki menghadirkan. Monggo Pak, ini sampai saya dari juga. Monggo Bu, ini masih kosong ya dari Pak Roman. Dan dari Bu ini juga masih kosong. Iya. Iya. Tadi tahunnya banyak. Terus SK penetapan kelulusan kelas 6 itu juga 10 Juni. Penetapan kelulusan berarti langsung juga pengumumannya pada hari yang sama. Surat keterangan kelulusan atau SKL juga 10 Juni. SK kualifikasi nilai karakter kelas 6 itu 8 Juni. Aturannya kan 1 hari sebelum pengumuman, tapi karena tanggal 9-nya itu kayaknya hari libur, kalau nggak salah hari Minggu apa ya, maka maju lagi tanggal 8. Jangan tanggal 9 libur. Ya, nanti dicek lagi di kalender ya, barangkali ada kesalahan. Yang penting jangan pas hari libur, kayaknya 9 itu Minggu. Terus sertifikat karakter sama ya, 8 Juni. Wah, ini juga kelebihan angka ya. 2024. Dan rapor kelas 6
28 Juni 2024. Ini kenapa kok kelebihan-kelebihan? Tadi sejarahnya ini WA anak masuk kan kesusun nyambi dengan Bu Yuhartati ya Bu Yuhartati sehingga angka yang di WA itu masuk ke sana ya. Iya, tadi ada curhatan di pagi-pagi saya sambil bikin ini. Kemudian untuk rapor kelas 1 sampai 5 itu 22 Juni 2024. 22 Juni untuk rapor kelas 1 sampai kelas 5. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita lanjut. Nah, ini informasi syarat kelulusan ini hanya suatu referensi yang dengan menetapkan ketentuan sendiri disepakati oleh wali murid dan komite juga enggak masalah, ini hanya contoh. Iya, untuk di nanti ada kriteria kelulusan antara lain yang pertama itu mengikuti pembelajaran kelas 1 sampai kelas 6. Artinya apa? Artinya dia memiliki nilai rapot kelas 1 sampai kelas 6 itu untuk mengikuti pembelajarannya. Jadi tidak bisa ketika dia kalau ada salah satu kelas dia tidak mengikuti menjadi lulus, nanti menjadikan teman-teman yang lain iri yang lain. Yang kedua, berkarakter minimal baik. Nah ini biasanya dibuktikan dengan sertifikat karakter yang sudah biasa lah, beberapa tahun ini kan sudah berjalan, jadi kan sudah ada kesulitan. Yang ketiga, ini punya nilai asesmen akhir kelas 5 dan 6 semester 1 dan 2. Jadi kalau anak tidak mengikuti kemarin asesmen yang semester 2, maka tidak layak untuk lulus karena harus nanti untuk nilai jasanya juga. Nah, berikutnya berkaitan dengan penulisan ijazah ini seperti tahun lalu, monggo Bapak Ibu kepala sekolah untuk bisa membentuk kepanitiaan. Ini untuk meminimalisir kesalahan. Penanggung jawab jelas kepala sekolah. Nanti jenengan nunjuk konseptor, mungkin konseptor itu guru bisa guru kelas 6 atau yang lain yang jenengan pada mampu. Terus ada juga korektor, karena kadang kan konseptor bisa jadi mungkin ada yang terlewat atau mungkin penjumlahannya dan sebagainya kan perlu dicek ulang. Kalau pakai Excel jangan-jangan nanti ada salah pencetnya kan bisa jadi sehingga bisa dikoreksi ulang pakai manual kalkulator atau apa sehingga mantap. Karena nanti kalau sudah jadi nilai kok ada usre-usre biasanya cok wali murid bisa untuk alasan memprotes. Ini kok nilainya di jumlah ternyata sekian kok di tulisan kelulusan sekian gitu. Yang terakhir adalah penulis ijazah. Ini mohon untuk bisa dikondisikan dan mohon untuk hati-hati karena bangku ijazah terbatas. Ibu Bapak yang saya hormati, menjaga pengelolaan bangku ijazah ada sedikit yang perlu kita pahami bersama bahwa keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau sekarang istilahnya KEPKAP BSKAP itu nomor 010 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan bangku ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun ajaran 2023-2024. Ini dasar hukumnya kita melaksanakan itu pengelolaan bangku ijazahnya. Kemudian juga keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 012/A tahun 2024 tentang perubahan yang tadi di atas itu, tentang pedoman pengelolaan bangku ijazah pendidikan dasar. Jadi ini sudah ada perubahan berikutnya. Ini nanti kan bisa untuk dasar hukum dengan membuat surat ya. Nah, ketentuan yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan itu yang pertama adalah penetapan kelulusan. Setelah itu pengadaan dan pendistribusian bangku ijazah. Kita nunggu dari kabupaten nunggu dari provinsi. Yang berikutnya pengisian bangku ijazah. Selanjutnya adalah penggantian dan pengembalian bangku ijazah kalau terpaksa ada yang salah. Semoga sih nggak ada yang salah, hati-hati
sehingga dengan tidak repot ke kabupaten. Kalau ada yang salah kan harus bolak-balik ke kabupaten. Yang kelima, pemusnahan belangko ijazah. Biasanya belangko ijazah yang salah atau sisanya itu harus dimusnahkan. Misalnya Banjarnegara dapat jatah 2000 belangko, hanya digunakan 1.700, maka yang 300 harus dimusnahkan. Yang keenam, penata usahaan ijazah dan belangko ijazah. Kalau kita kan harus kita inputkan di mungkin itu sudah beberapa tahun yang lalu sehingga sudah tidak lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa proses, ini hanya sekedar untuk wawasan saja. Bagian persiapan itu pendistribusian belangko, penerimaan belangko, pelaporan penerimaan. Kemudian pengisian belangko ijazah itu yang pertama penetapan kelulusan. Tadi kan ada syarat-syaratnya dan sebagainya, itu pihak sekolah yang menetapkan. Terus penerbitan SAL, setelah itu pengisian belangko ijazah. Bagian ketiga, bagian pengembalian dan pemusnahan. Penggantian belangko ijazah, barangkali ada yang salah. Pengembalian belangko ijazah, pemusnahan belangko ijazah. Dan yang terakhir, penatausahaan dan pelaporan, itu penatausahaan belangko ijazah dan pelaporan belangko ijazah. Kalau kita pelaporannya lewat SIMUDIN seperti tahun yang lalu ya. Nah, Ibu Bapak, untuk pengisian belangko ijazah dan penetapan ijazah pada satuan pendidikan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan atau kepala sekolah. Pengisian belangko ijazah dilakukan setelah penetapan kelulusan peserta didik. Jadi sekolah menetapkan dulu yang tanggal penerbitan ijazah paling cepat 11 Juni dan paling lambat 31 Juli. Tadi sudah ada kesepakatan untuk Banjar ya, jadi diseragamkan saja yang Banjar. Yes. Dalam hal kepala satuan pendidikan tidak dapat menerbitkan ijazah dikarenakan berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka penandatanganan ijazah dapat ditetapkan atau ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala satuan pendidikan. Cara gampangannya sih ngampul lah, misalnya pesantren 2 Pak Eri, terus ada Pager Gunung 2 Bu Urip, terus yang satunya lagi ya Panjansari 1 Pak Idam. Tapi di ijazah nggak usah pakai PJ atau atas nama, enggak, langsung ya kepala SD 1 Panjansari, bawahnya Idam gitu, Idam SPD dan sebagainya. Aku tak bagus, kalau pakai Gus kita Gus ya, macam alim ijazah yang sudah pindah domisili dapat mengambil ijazah ke satuan pendidikan yang menerbitkan. Sudah misalnya sekolah dari Lawang 1 kok terus pindah ke Kalimantan, tapi kan sudah sampai lulus dan bisa mengambil. Oh iya, kok beda belum kelihatan ya? Jadi Lawang 3? Oh ada 2, ayo sudah 2. Beda ada kepentingan ya Mbak? Oh iya, kemarin saya ketemu ya, kesini ya. Berarti kesetan lagi. Oh, ya kemarin ketemu dan saya pas dari penanggungan kekajian ketemu oh iya, kesana lagi sorenya ya. Oke, kita lanjut pendistribusian belangko ijazah. Ini tadi sudah. Apabila setelah pengisian belangko ijazah dinas masih mengalami kekurangan belangko, maka dinas dapat mencari ke kabupaten atau kota dalam satu provinsi yang memiliki ijazah berlebihan. Iso jalur di tonggo kabupaten. Misalnya dia semoga tidak belajar kok didelek, kalau sih salah akeh dan kurang kan,
Padahal stok sudah habis, harus mencari ke kabupaten lain. Makanya misalkan jangan salah, jadi nunggunya lama, yo nek tanggane lebih kalau enggak. Pengadaan belangko ijazah jenjang SD dilakukan oleh Direktorat SD sesuai data pada Dapodik per 31 Desember 2023. Jadi ini data yang dipakai di sana sehingga dengan cut off-nya 31 Desember 2023 belum valid, ya bisa jadi besok agak sulit, tapi semoga sudah valid semua. Dinas Pendidikan mendistribusikan belangko ijazah ke satuan pendidikan berdasarkan data Dapodik. Pokoknya sekarang data utama itu Dapodik. Kalau Dapodik itu valid, insya Allah semuanya akan lancar-lancar saja. Tapi kalau urusan jangan mengeluh Pak. Tidak sudah diingatkan sama Pak Rohani. Kita nggak bisa mengeluh. Kalau mau mengeluh, saya itu juga pantas mengeluh. Nggak usah mengeluh, pokoknya lakoni wae. Karena Pak Dasono kuat lakoni, ra kuat tinggal nyanyi. Suwe-suwe sampai jadinya belum sinkron dengan Maya Aisyah, suwe-suwe udah sinkron. Tenang aja, akan mudah pada saatnya. Nah ini artis gila ya, nyanyi kayak Mbak Dewi. ayo lagi muda PMN. Berikutnya pengisian belangko ijazah. Nah ini kesepakatan dibayar. Kalau tadi kan antara tanggal, ya ini Kepala Satuan Pendidikan menerbitkan surat keputusan terkait penetapan kelulusan peserta didik pada tanggal 10 Juni. Mau dirangkut awal tanggal tanggal kelulusan juga 10 Juni. Surat keterangan lulus atau SKL bersifat sementara sampai dengan diterimanya ijazah oleh peserta didik. Tetapi teman-teman, dari pengalaman ini bisa didokumentasikan dengan baik oleh sekolah. Karena kemarin itu ada kasus orang mau daftar polisi, dia itu harus menyertakan SKL, maka sudah ada ijazah lah. Makanya ini untuk pengalaman teman-teman di sekolah mohon didokumentkan dengan baik. Bukan suatu saat orang murid jenengan mau daftar polisi atau apa, padahal sudah ada ijazah tapi tetap minta SKL-nya juga. Ini untuk diajukan dengan baik. SKL diterbitkan tanggal 10 Juni. Surat keterangan lulus memuat identitas peserta didik dan rata-rata nilai peserta didik. Jadi di sana ini harus sama dengan bensi ijazahnya. Rata-rata nilai peserta didik dalam SKL sama dengan nilai yang akan ditulis dalam belangko ijazah. Berarti dengan SKL nanti diberikan jaminan ke ijazah. Jadi jangan sampai beda dan muslim. Satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau dinas tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan SKL kepada peserta didik dengan alasan apapun. Jadi Bapak Ibu ini mohon itu diperhatikan ketika dengan misalnya zaman dulu ada kenang-kenangan atau sumbangan, kalau belum diberikan, belum bayar ijazahnya tidak diberikan, sekarang sudah tidak boleh. Iya, sudah tidak zamannya. Sekarang tidak diperkenankan memungut atau istilahnya infak kenang-kenangan atau apa, pokoknya tidak boleh. Dan tidak boleh menahan ijazah dengan alasan apapun, kecuali karena alasannya belum jadi atau apa, itu kan masuk akal. Tapi alasan yang lain, kalau sudah jadi ijazahnya harus segera diberikan. Dan jangan lupa sekolah tetap mengarsip, karena suatu saat ijazah hilang, yang jadi tumpuan utama harapan yang hilang itu mesti sekolah asal. Sehingga harus
didokumentasikan dengan baik arsip ijazah dari tahun ke tahun. Jangan sampai katun dikilongin, nanti kalau suatu saat ada yang membutuhkan bingung. Nek bisa yo jangan semua itu jangan ngilong-ngilongin kertas ya, bukan ada buku induk katun atau ijazah atau itu.